Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama kami channel Amin TV, channelnya Muslim Dakwah. Baik para pemirsa Amin TV sekalian, berjumpa kembali kita dalam video pembelajaran tentang perawatan jenazah. Kalau dalam video selanjutnya para jemaah sekalian, para pemirsa Amin TV, kita membahas tentang takziah dan ziarah kubur. Kali ini kita akan membahas tentang bagaimana perawatan jenazah, yaitu dari memandikan, mengkafani, menyolatkan hingga menguburkan. Para jamaah pemirsa Amin TV sekalian, kami ucapkan terima kasih kepada para pemirsa yang telah melihat video kami di dalam video pertama maupun video kita pada kesempatan kali ini. Terima kasih. Dan ini mudah-mudahan kepada para pemirsa sekalian mendapat pahala, mendapat ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Dimudahkan segala urusan, dimudahkan segala permintaan, dan dikabulkan segala hajat dari para pemirsa sekalian. Amin, amin ya rabbal alamin. Baik para pemirsa Amin TV, dimanapun Anda berada, materi kita pada kesempatan kali ini yaitu tentang perawatan jenazah. Perawatan jenazah ataupun dalam pengurusan jenazah seorang muslim dan muslimah, yaitu dengan cara memandikan, mengkafani, menyolatkan, dan menguburkannya. Hukum melaksanakan kepengurusan jenazah dengan cara-cara tersebut yaitu fardu kifayah bagi orang Islam yang masih hidup. Artinya, mereka berdosa jika tidak ada seorang pun yang mengerjakannya. Para pemirsa Amin TV sekalian, apa itu fardu kifayah? Tentunya kita tahu semua, fardu kifayah itu merupakan suatu amalan wajib yang dibebankan kepada kita umat Islam, tetapi bisa diwakilkan. Maksudnya apa para pemirsa? Jika amalan atau ibadah itu sudah ada yang mengerjakan, meskipun hanya satu orang, maka gugurlah kewajiban orang lain untuk melakukan amalan tersebut. Itulah pengertian dari fardu kifayah pemirsa. Para pemirsa Amin TV sekalian, di sini ada beberapa cara perawatan jenazah. Yang pertama yaitu memandikan. Sesuai dengan hadis Nabi, "Ya'siluhu bima'i wasidri." Artinya apa para jamaah? Mandikanlah dia, siapa dia? Jenazah, dengan air serta daun bidara atau sabun. Hadis riwayat Bukhari dan Ibnu Abbas. Kemudian yang kedua, mengkafani. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW. La taqulu fil kafani fa innahu yuslabuhu sulban sari'an. Artinya apa? Janganlah kamu berlebihan untuk kafan, karena sesungguhnya kafan itu akan hancur. Hadis riwayat Abu Daud dan Ali bin Abi Thalib. Yang ketiga, menyolatkan. Sesuai dengan hadis Nabi, "Shollu ala mautakum." Artinya, solatkanlah jenazah-jenazah kalian. Hadis riwayat Ibnu Majah. Kemudian yang keempat, menguburkannya. Sesuai dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh riwayat Muslim dari Abi Hurairah, yang artinya, hendaklah kamu segerakan mengubur jenazah, karena jika orang saleh maka kamu akan mendekatkannya kepada kebaikan, dan jika ia bukan orang yang saleh, supaya kejahatan itu lekas terbuang dari tanggunganmu. Hadis riwayat Muslim dan Abi Hurairah. Para pemirsa Amin TV sekalian, perawatan jenazah yang pertama yaitu memandikan. Ya, memandikan jenazah. Adapun syarat-syarat jenazah itu dimandikan adalah sebagai berikut, ya. Adapun syarat-syarat jenazah wajib dimandikan adalah sebagai berikut. Yang pertama, bahwa jenazah itu adalah orang Islam. Ya, agamanya Islam. Kita sebagai orang Islam wajib memandikan jenazahnya. Yang kedua, didapatinya tubuhnya walaupun sedikit. Yang ketiga, bukan mati syahid. Untuk kedua dan ketiga, para pemirsa Amin TV sekalian, apabila seorang muslim meninggal, ya, dalam hal sebuah kecelakaan, contohnya, pastinya kita semua mengetahui ada beberapa bagian dari tubuh yang mungkin dalam peristiwa tersebut terpisah dari tubuh yang satu dan yang lainnya. Sebagai contoh para pemirsa, sebagai contoh
kita umat muslim, kita warga Indonesia, kurang lebih 1 bulan, ya, kita melihat peristiwa jatuhnya pesawat. Di situ, di dalam pesawat tersebut banyak orang Islam, saudara, pemirsa Amin TV. Saudara-saudara kita yang meregang nyawa di dalam pesawat tersebut. Dikatakan hilang kontak, bahkan ditemukan dalam keadaan yang luar biasa berantakannya. Artinya apa? Luar biasa dalam hal kecelakaannya. Didapatinya beberapa kantong jenazah oleh tim SAR yang jumlah penumpangnya kurang lebih 62. Tapi tim SAR ataupun Basarnas menemukan beberapa kantong jenazah yang jumlahnya lebih banyak daripada jumlah keseluruhan dari para penumpang tadi. Artinya apa, para pemirsa? Terdapat beberapa potongan-potongan jenazah. Walaupun yang ditemukan contoh seperti kepala, tangan, kaki, itulah yang dimandikan. Kecuali ketika seorang muslim mati dalam peperangan membela agama Islam. Ketika contoh pada zaman Rasulullah SAW, ketika saat itu dalam peperangan banyak para penghafal-penghafal Quran, hafiz-hafiz Quran yang terbunuh dalam peperangan. Maka pada saat itu mereka mati dalam keadaan husnul khotimah. Artinya apa? Mati dalam keadaan syahid. Artinya ketika dalam peristiwa kecelakaan, walaupun didapati tubuhnya sedikit, tetap dimandikan, diselenggarakan jenazahnya. Tapi ketika seorang muslim mati dalam peperangan membela agama Allah Subhanahu wa taala, maka tidak perlu dimandikan. Ya. Artinya apa? Ketika orang mati syahid itu sudah mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, sudah dilapangkan. Diterima amal perbuatannya. Orang yang mati syahid adalah orang yang membela ditegakkannya agama Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Baik para pemirsa Amin TV sekalian, catatan-catatan dalam memandikan jenazah. Hendaknya jenazah harus dimandikan, ya, oleh orang yang sejenis. Kecuali suami boleh memandikan istri atau sebaliknya, ataupun mahramnya. Para pemirsa Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sabda Rasulullah SAW tentang memandikan jenazah yang diriwayatkan oleh hadis riwayat Ahmad dari Aisyah radhiyallahu an. Rasulullah SAW bersabda, barang siapa memandikan mayat dan dijaganya kepercayaan, tidak dibukakannya kepada orang lain apa-apa yang dilihat pada mayat itu, bersihlah ia dari segala dosanya, seperti keadaannya sewaktu dilahirkan oleh ibunya. Sabda beliau lagi, hendaknya yang mengepalainya keluarga terdekat. Keluarga terdekat kepada mayat jika pandai memandikan mayat. Jika ia tidak pandai, siapa saja yang dipandang berhak karena waraknya atau karena amanahnya. Hadis riwayat Ahmad. Jadi apa maksud dari hadis tersebut, para pemirsa Amin TV sekalian? Ketika ada orang yang meninggal, kita dipercaya sebagai orang yang ikut memandikan. Maka hendaknya kita menyimpan rahasia, menjaga kepercayaan orang keluarga si jenazah tadi telah mempercayai kita untuk memandikan. Kita menjaga apa yang kita lihat dalam hal memandikan tadi tidak kita sebarkan kepada orang lain. Ya, itu akan menjadi baik buat kita dan si mayat. Tapi kebalikannya para pemirsa, apabila kita diberikan amanah untuk memandikan, tapi kita di luar menceritakan kepada orang lain tentang hal yang kita temui dalam memandikan, ya, itu tidak baik para pemirsa sekalian. Itu dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik pemirsa Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara memandikan mayat? Bagaimana cara memandikan jenazah? Di sini bisa kita lihat para pemirsa Amin TV sekalian. Pertama, jenazah dibaringkan di tempat yang tinggi, seperti ranjang, yang di atasnya sudah diletakkan 5 atau 6 buah potongan batang pisang. Untuk apa itu gunanya? Itu untuk bantalan, supaya airnya mengalir, tidak tergenang. Yang kedua, jenazah dimandikan di tempat tertutup.
Artinya tempatnya tertutup, tidak terbuka agar tidak bisa dilihat oleh orang lain. Hanya orang-orang yang dipercaya untuk memandikanlah yang bisa masuk ke dalam tempat tersebut. Yang ketiga, jenazah hendaknya dipakaikan kain basahan. Untuk apa gunanya? Untuk menutup aurat. Setelah itu, setelah jenazah dibaringkan di atas potongan batang pisang, lalu dengan air dan sabun, jenazah dibersihkan dari najis yang melekat pada tubuhnya. Sesudah itu, dubur jenazah dibersihkan hingga bersih dengan tangan kiri yang memakai sarung tangan. Kemudian ganti sarung tangan ketika sudah membersihkan dubur tadi, untuk bisa membersihkan seperti membersihkan gigi dan mulut jenazah. Para pemirsa Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah jenazah dibersihkan dari najis serta gigi dan mulutnya dibersihkan, lalu dengan menggunakan air dan sabun mandi, seluruh tubuh jenazah dan dari rambut kepala sampai telapak kaki dimandikan sampai bersih. Disunahkan mendahulukan bagian tubuh sebelah kanan para pemirsa sekalian, kemudian bagian tubuh sebelah kiri. Juga disunahkan memandikan 3 kali atau 5 kali. Kemudian cara selanjutnya, cara memandikan jenazah, yaitu setelah selesai dimandikan, kemudian dirapikan rambutnya, serta diwudukan sebagaimana wuduk biasa ketika orang mau sholat. Kemudian badannya dikeringkan dengan handuk, selesailah memandikan jenazah, kalau sudah dalam tahapan yang berikut. Para pemirsa Amin TV sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah video pembelajaran kita pada pertemuan kedua tentang cara memandikan jenazah. Cara memandikan jenazah ataupun cara memandikan mayat yang mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua ilmunya dan bisa bermanfaat buat khususnya saya pribadi. Terima kasih kepada pemirsa Amin TV yang telah menyaksikan video pembelajaran dari kami. Terima kasih pula yang telah memberikan like, komen, dan subscribe-nya dalam video pembelajaran kami kali ini. Terima kasih, kita berjumpa di video pertemuan selanjutnya, yaitu materi tentang mengkafani jenazah. Demikian para pemirsa Amin TV yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih atas perhatiannya. Kurang dan lebih kami mohon maaf atas segala khilaf. Hanya kepada Allah Subhanahu wa taala kami mohon ampun. Terima kasih, kami akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.